ووالاه إلى يوم الدين. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، حضرات العلماء al-fadhil muhtaramin, para guru yang saya hormati dan semua kita muliakan, jemaah musalla Nurul Rahman yang saya hormati dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan berbagai macam nikmat yang tak terhingga kepada kita, utamanya nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling agung, yaitu iman dan Islam, dan nikmat yang besar yaitu nikmat sehat dan semangat kita untuk selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan mengaji. Semoga pengajian kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, sehingga mudah-mudahan ibadah kita menjadi benar dan diterima serta mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita akan mengkaji ilmu tasawuf, ilmu yang harus kita miliki dan kita terapkan di dalam ibadah kita agar ibadah kita sempurna secara lahir dan batin. Untuk memperbaiki hati kita, maka melalui kitab Mu'izzatul Mu'minin kita mengkaji kitab ini untuk memperbaiki hati kita, dan kita awali sama-sama dengan baca suratul Fatihah serta baca salawat Nabi teriring doa, semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة جميع مشايخنا وأساتذتنا الكرام أن الله يعلي درجات في الجنة، وأن ينفعنا بعلومهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. شاء الله هدية لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kitab Asrar Taharah, kitab menjelaskan tentang rahasia-rahasia bersuci atau rahasia-rahasia suci. Qala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. الآية. صدق الله العظيم. وقال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. ما يريد الله ليجعل عليكم, tidaklah menghendaki Allah, liyaj'ala alaikum min haraj, Allah tidak menghendaki kesulitan. Allah tidak menghendaki kesulitan atas kamu. Jadi agama Islam adalah agama yang mudah. Itulah karakteristik agama Islam. Yang pertama, karakteristik agama Islam adalah ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Mudah dilaksanakan. Maka di dalam ayat ini Allah nyatakan ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki bagi kamu kesulitan. Berarti Allah menghendaki kemudahan. Ini juga disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 78, ayat terakhir. Juga Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ketika menjelaskan tentang puasa Ramadan yang sebentar lagi insyaallah kita song-song, insyaallah mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita ke bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allah nyatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki atas kamu kemudahan, tidak menghendaki sulit. Jadi agama Islam ini agama yang mudah. Syariatnya mudah dilakukan. Maka kalau ada orang sulit melaksanakan syariat Islam, berarti ada something wrong. Ada sesuatu yang salah. Apa yang salah itu? Yang salah adalah akidahnya, imannya.
Karena dengan iman yang kuat, sesuatu yang sulit menjadi mudah. Tetapi iman yang lemah, sesuatu yang mudah menjadi berat. Ayat berikutnya Allah jelaskan, walakin yuridu liyutahhirakum, tetapi Allah menghendaki agar Allah mensucikan kalian. Walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu. Allah menghendaki, Allah mensucikan kita supaya kita suci, suci lahiriahnya dan suci batinnya. Karena kita ingin dekat kepada Allah, maka Allah mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita bisa dekat kepadanya. Bagaimana supaya kita bisa dekat kepadanya? Satu hal yang paling utama adalah kita supaya suci dan berusaha untuk mensucikan hati kita. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalam masjid, yang masjid itu dibangun atas landasan takwa, maka disitulah banyak orang-orang yang cinta akan suci. Yuhibbuna an yatatahharu. Jadi ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Berbeda dengan Masjid Dirar, masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik untuk menyaingi Masjid Nabawi, untuk menyaingi masjid yang baik. Maka mereka tidak memiliki hati yang bersih, tidak memiliki hati yang suci. Mereka menginginkan kehidupan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita menjadi hamba Allah yang suci atau berusaha suci. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang suci atau berusaha untuk suci. Sesungguhnya tidak ada orang yang suci, tetapi orang yang suci adalah orang yang berusaha untuk suci. Itulah orang yang suci. Karena manusia tidak ada yang suci. Yang suci adalah Nabi, maksum. Sedangkan kita semua adalah orang-orang yang tidak suci. Tetapi kalau kita ingin mendekatkan kepada Allah yang maha suci, maka kita harus berusaha untuk suci. Dan orang yang paling kotor adalah orang yang mengaku dirinya suci. Itulah orang yang paling kotor. Orang yang paling kotor adalah orang yang dirinya mengaku paling suci. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa." Jangan kamu merasa dirimu suci. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa di antara kita orang-orang yang bertakwa, yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, miftahus salati at-tahur. Kuncinya salat itu suci. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, buniyad dinu 'ala an-nadhafah. Agama ini dilandasi, didasarkan atas kebersihan. Orang-orang yang beriman sehari semalam 5 kali dididik oleh Allah, dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hatinya suci, untuk menjaga kebersihan. Maka pasti kita menjadi orang-orang yang menjaga kebersihan. Orang yang beriman pasti cinta bersih, cinta suci.
hatinya suci, badannya bersih, rumahnya bersih, lingkungannya bersih. Itulah orang-orang yang beriman. Fafatana dzawus basairi bihadhihi dhawair, maka cerdaslah orang-orang yang memiliki mata hati, zawul basair bihadhihi dhawair, dengan zahir ini. Zahir bahwa kita disuruh bersuci, suruh berwudu, suruh mandi besar. Di dalam kita ingin beribadah kepada Allah, anna ahammal umuri tathhirus sarair, bahwa perkara yang paling penting adalah mensucikan batin kita. Mensucikan batin itu yang paling penting, ahammul umur. Yang lainnya penting, tidak penting juga, tetapi yang paling penting adalah mensucikan hati kita. Idza ba'du ayyakuna al-muradu biqawlihi at-tuhuru nisful iman imaratul zahir, karena jauh dari yang dimaksudkan dari hadis Nabi, suci itu separuh dari iman. At-tuhur nisful iman. Tidak mungkin hadis ini kemudian kita maknai imaratul zahir adalah suci lahiriah kita. Tidak mungkin. Imaratul zahir bitanzif, bifadatil ma', hanya kita wudu menggunakan air tentunya, wa ilqaihi wa takhribal batin. Kita sudah bersuci, berwudu menggunakan air, ya kan? Berwudu sebaik mungkin pakai air yang suci. Tetapi kalau batinnya rusak, maka sia-sia. Maka antara suci lahiriah kita wudu, kita mensucikan lahiriah kita, juga kita mensucikan batin kita. Itu maksudnya jangan sampai wa takhribal batin, kita merusak batin kita. Wa ibqaihi mashunan bil akhbath, jangan sampai kita membiarkan batin kita dipenuhi dengan kotoran-kotoran. Mashunan bil akhbathi wal aqdhar. Jadi jangan sampai kita membiarkan batin kita. Wa ibqaihi mashunan bil akhbathi wal aqdhari hayhata hayhat. Sekali lagi bahwa tidak mungkin hadis ini kemudian kita pahami ini suci hanya lahiriah saja. Tetapi yang dimaksud suci setengah dari iman ini adalah suci lahir dan suci batin. Ya. Jangan sampai batin kita penuhi dengan kotoran-kotoran. Wa taharatu laha arba'u maratib. Suci itu ada 4 tingkatan. Suci itu ada 4 tingkatan. Al-martabatul ula tathhirul zahiri 'anil ahdathi wa 'anil akhbathi wal fudalat. Tingkatan yang pertama, kita mensucikan zahir kita, mensucikan badan kita, mensucikan baju kita, mensucikan tempat kita, untuk kita menghadap kepada yang maha suci, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Suci dari hadas, suci dari najis, dan hal-hal yang lain yang harus kita hindari, yang berupa kotoran-kotoran. Walaupun tidak najis, tetapi kalau
berupa kotoran-kotoran, kita juga menghindarinya. Ada enggak yang kotor tapi suci? Ada juga kotor tapi suci. Tetapi yang kita utamakan adalah sucinya. Dan kalaupun bisa, kalau seandainya bisa, maka suci dan bersih. Bersih dan suci. Itulah maksudnya wal fudalah. Al-martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua, tathhirul jawarihi 'anil jaraimi wal athami. Tingkatan yang kedua adalah mensucikan anggota badan kita dari apa? Dari dosa dan kesalahan. Kita sucikan diri kita dari dosa dan kesalahan. Dan tidak ada orang yang suci, sekali lagi. Orang yang suci adalah orang-orang yang berusaha untuk mensucikan dirinya. Orang-orang yang berusaha mensucikan dirinya adalah orang-orang yang merasa bahwa dirinya kotor, dirinya tidak suci, atau dirinya belum suci. Kalau dirinya merasa suci, maka sampai kapanpun dia tidak akan berusaha untuk mensucikan dirinya. Itulah tingkatan yang kedua, mensucikan anggota badan kita, mata, telinga, mulut dari dosa dan maksiat. Al-martabatu tsalitsah, tingkatan yang ketiga, tathhirul qalbi 'anil akhlaqil mazmumati warradha'ilil mamqutati. Itu mensucikan hati dari akhlak yang tercela dan hal-hal yang rendah yang dibenci. Al-mamqutah, mensucikan hati. Jadi kita tingkatan yang ketiga. Kalau tingkatan yang kedua adalah anggota badan kita, maka tingkatan yang ketiga kita dandani, kita memperbaiki hati kita dari membersihkan hati kita, mensucikan hati kita dari akhlak yang tercela. Kemudian tingkatan yang keempat, al-martabatur rabi'ah, tathhirus sirri amma siwallahi ta'ala. Tingkatan yang keempat, tingkatan yang paling tinggi, inilah tingkatan orang-orang yang memiliki ikhlas yang paling tinggi, yaitu mensucikan batin kita. Mensucikan dari apa? Bukan dari penyakit riya, bukan dari penyakit hasad, bukan. Kalau itu tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat adalah mensucikan batin kita dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ada di dalam hati kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi kita tidak peduli melaksanakan ibadah, mau dipuji sama orang lain atau dicela sama orang lain. Yang ada di dalam hati kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkatan suci yang dimiliki oleh para nabi. Wa huwa taharatul anbiya'i salawatullahi alaihim was-siddiqin. Suci yang nomor 4, suci yang dimiliki oleh para nabi, oleh para siddiqin, oleh orang-orang yang disebut dengan as-siddiqin. Ada as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin, al-awliya. Ya, inilah orang-orang yang dapat mensucikan hatinya dalam tingkatan yang nomor 4. Walan yanala al-'abdu at-tabaqata al-'aliyah illa ayyujawiza at-tabaqata as-safilah.
Seorang hamba tidak akan meraih tingkatan yang paling tinggi nomor 4 tadi, suci batinnya dari selain Allah, kecuali dia harus melalui tingkatan pertama, kedua, ketiga, baru dia mencapai tingkatan yang keempat, derajat yang keempat. Fala yasulu ila taharati sirri 'an sifatil mazmumati wa imaratihi bil mahmudati ma lam yafru min taharatil qalbi 'anil khuluqil mazmum wa imaratihi bil khuluqil mahmud. ولن يصل إلى ذلك ما لم يفرغ من طهارة الجوارح عن المناهي وعمارتها بالطاعات. وكلما عز المطلوب وشرف صعب مسلك وكثرت عقباته فلا تظن أن هذا الأمر يدرك بالمنى وينال بالهوينة. Jadi secara singkat dari penjelasan tadi bisa disampaikan bahwa orang tidak akan mencapai derajat keempat sebelum dia melalui derajat pertama, tingkatan pertama, kedua, dan ketiga. Maka jangan bermimpi, jangan kita menyangka, menduga bahwa urusan ini, tingkatan-tingkatan ini bisa dilalui dengan angan-angan, dengan lamunan, tanpa kita berusaha ingin mencapai derajat yang kedua tapi tidak berusaha, ingin mencapai derajat yang ketiga tapi hanya ngelamun doang, maka tidak akan bisa sampai derajat yang kedua, ketiga, sampai keempat. Na'am man amiyat basiratuhu, iya betul, siapa yang buta mata hatinya, siapa yang buta mata hatinya, antafawuti hadhihi tabaqat, dari terpautnya tingkatan-tingkatan derajat pertama, kedua, ketiga, keempat, lam yafham, maka dia tidak akan faham tentang tingkatan suci, an maratibit taharah illa darajatal akhirah. Inilah pentingnya kita ngaji tasawuf. Jadi ngaji fikih penting, tapi kita harus barengi dengan ngaji tasawuf sehingga kita paham suci lahir dan suci batin. Allati hiya kal qishratil akhirah, derajat yang akhir, ya, illa darajatal akhirah, derajat yang paling akhir. Allati hiya kal qishratil akhiratil zahira bil idafati ila lubbil matlub. Jadi ibarat satu buah-buahan, di situ ada kulit yang paling luar, kemudian dalamnya yang paling dalam, itulah disebut dengan al-lubbil matlub, intisari yang dicari. Fasara yam'anu fiha wa yastaw'ibu jami'a awqatihi fil istinja wa ghusl ath-thiyab wa tanzif adh-dhahir wa talab al-miyah al-jariyah al-kathirah dhannan minhu bi hukm al-waswasati wa takhbir al-aqli. Ada orang yang hanya mementingkan suci lahiriah tapi enggak memperhatikan suci batin, sehingga wudunya berkali-kali, habis wudu masuk ke musola, ragu, balik lagi, wudu lagi. Itu selesai wudu yang kedua, masuk ke musola, ragu lagi, tadi kayaknya ada yang kurang, saya wudu, balik lagi, wudu lagi. Ada orang yang demikian. Itu namanya was-was. Setan kalau melihat begini ini seneng banget ya. Gua godain, gua kerjain, ternyata mempan juga dia. Ternyata ngikutin gua, kata setan. Nah, itu orang-orang yang was-was. Anna taharatul matluba asy-syarifah ya hadhihi faqat. Maka
Bagaimana supaya kita tidak was-was? Ya, kita mesti mengetahui hukum fikih dan prinsipnya tadi itu. Kita melaksanakan syariat, bagaimana kita berwudu, syariatnya, ya kan? Kemudian kita harus landasi bahwa agama Islam itu agama yang mudah. Ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Surat ayat berapa tadi? Surat Al-Hajj ayat berapa? 78. Ayat yang terakhir. Ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Kemudian Al-Baqarah ayat 185. Itu harus dilandasi begitu. Kalau enggak, itu akhirnya kemudian was-was. Kalau enggak jadi imam enggak apa-apa. Kalau jadi imam lama ditunggu sama makmumnya, nggak selesai wudunya. Nah, wajahalatan bisiratil awwalin wastighraqin jami'al hammi wal fikri fi tadhhiril qalbi wa tasawwurihim fi amri dhahir. Tetapi juga jangan sampai sebaliknya. Pokoknya antara lahir dan batin itu mesti seimbang. Jangan sampai kemudian kita hanya mementingkan batinnya. Pokoknya hatinya bagus, niatnya karena Allah. Kemudian dia nggak ngaji fikih, sehingga dia nggak paham bersuci bagaimana, istinja gimana, cara wudhu yang benar bagaimana dia nggak paham, cara menjaga kesucian bagaimana dia nggak paham. Ini juga nggak benar di dalam menjalankan ibadah kepada Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah. Hatta inna Umar radhiyallahu anhu ma'aluhi mansubi tawaddu'a min ma'in fi jarratin nasraniyah. Sehingga Sayyidina Umar pernah juga dengan tingkatannya yang tinggi. Sayyidina Umar itu pernah berwudu dari air dari wadah yang dimiliki oleh orang Nasrani. Ya, gak apa-apa, yang penting adalah batinnya. Walaqad kamu yusalluna 'alal ardi fil masajid, dan mereka salat di atas tanah. Karena kita bisa salat di mana saja, Allah jadikan bumi ini masjid buat kita. Allah jadikan bumi ini masjid. Juli wa ju'ilat liyal ardu masjidah. Kata Rasulullah, termasuk ciri khas Nabi yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah bahwa semua bumi ini Allah jadikan masjid. Wa ju'ilat liyal ardu masjidah. Tetapi memang harus kita sucikan. Kita harus menghindari yang najis. Wa kanu yaqtasiruna 'ala al-hijarati fil istinja. Mereka cukup istinja dengan batu. Fakanat ainayatuhum kulluhum binadhafatil batin. Maka mereka usahanya mereka adalah suci batinnya. Itu suci batinnya, itu yang terpenting. Walam yunqal an ahadin minhum su'alun fi daqaiqin najasat. Mereka memang tidak bertanya tentang detil masalah-masalah najis. Nah, itu mereka. Tetapi dalam kitab ini walaupun dijelaskan demikian, jangan sampai menyepelekan masalah najis. Kita tetap memperhatikan najis sebagai syaratnya di dalam kita beribadah kepada Allah. Kita mengetahui najis agar terhindar dari najis, agar kita bisa bersuci. Tapi juga kita memperhatikan batin kita agar batin kita suci. Waqad intahat an-naubatu ila ta'ifatin yusammuna ar-ru'una nadafatan wa aktharu awqatin fi tazyinihim al-zawahir ka fi'l al-mashitati bi'urusiha wal batinu huna kharabun mashhuna. Penjelasan ini dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali tentang bagaimana orang-orang yang
memperhatikan kesucian atau kebersihan lahiriahnya saja, bersolek, kafi'lil masyitati bi'urusiha, seperti pekerjaan tukang rias pengantin dengan pengantinnya. Nah, jadi maksudnya sholat hanya mementingkan batinnya, mementingkan lahirnya. Pokoknya pakai jas atau pakai gamis, pakai surban. Nah, tapi tidak membersihkan batinnya, jangan sampai. Nah, ini mesti kalau kita pelajari, mesti kita menyeimbangkan antara dua-duanya. Lahiriahnya kita juga mesti bagus, batinnya bagus. Kenapa lahiriahnya bagus? Karena Al-Quran menyatakan, ya bani Adam khudu zinatakum, wahai bani Adam, ambillah perhiasanmu inda kulli masjidin, ketika kamu mau sholat. Jadi kita punya baju yang paling bagus, kita pakai untuk sholat. Jangan sholatnya pakai kaos oblong, ada tulisannya Barcelona lagi, ada tulisannya partai, ya kan? Sehingga orang di belakangnya nggak bisa khusyuk gara-gara ngelihat kaosnya. Jadi orang sholat itu, ini penting, ini kita jelaskan. Jangan sampai, yang penting hatinya. Jadi nggak tahu kenapa Allah itu juga memperhatikan lahir juga, gitu. Itu buktinya ayat tadi. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, ambillah perhiasanmu. Maksudnya perhiasanmu itu baju yang bagus yang kamu miliki ketika kamu mau sholat. Jadi jangan sampai pakai celana jin udah bolong lubang-lubang dengkulnya, nggak mungkin lah kalau dengkulnya ya. Jadi pakai celana jin yang sudah sobek-sobek bagian bawahnya, pakai sholat lagi. Pakai, ada juga itu yang nggak paham, sholat pakai celana, pakai kaosnya kurang ke bawah. Begitu pakai sujud kelihatan tuh belakangnya. Nah kalau belakangnya kelihatan kan berarti terbuka auratnya kan? Betul nggak? Terbuka auratnya. Nah ini yang nggak paham. Apakah sah salatnya? Yang nggak sah menurut fikih. Kan nggak tahu Pak Ustaz, salah sendiri nggak ngaji. Gitu. Betul nggak? Jadi kalau supaya mau ibadahnya benar, maka ngaji, mesti tahu ilmunya. Jangan sampai orang nggak tahu, nggak ada dosanya Pak Ustadz. Jangan sampai bilang begitu, ya. Jangan sampai bilang begitu. Kalau bilang begitu, mendingan nggak usah ngaji, bebas sudah. Betul nggak? Kalau bilang orang nggak tahu, nggak ada dosanya, mendingan kita nggak usah ngaji, enak, bebas. Betul nggak? Kalau kita nggak tahu ilmunya, bebas. Nah maka di dalam kitab Al-Asbah wan Nazair, Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa orang tidak tahu itu diampuni, dimaklumi bagi orang-orang yang jauh dari ulama. Ada dua orang yang jauh dari ulama. Nah kita jauh nggak dari ulama? Jauh dari ustadz ya? Orang satu RT aja ustadznya ada 5. Yang kedua, yang diampuni ngomong, saya nggak tahu hukumnya Pak Ustadz. Itu bisa dimaklumi kalau dia hidup di antara 2 nabi. Zaman fatrah namanya. Ya kan, zaman fatrah di antara 2 nabi. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Itu kan zaman kekosongan. Zaman kekosongan. Di mana dia kemudian tidak mengenal mana yang benar, mana yang salah, maka dia dimaklumi. Jadi yang pertama orang yang jauh dari ulama, hidupnya di pedalaman sono. Jauh sono kan. Tidak terjangkau oleh dakwah. Maka dia punya alasan untuk tidak mengetahui agama. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah kajian kita
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada yang ingin disampaikan, silahkan. Ya, silahkan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaannya ini ilmu buat kita. Ustaz Yahman telah menanyakan apakah dibenarkan orang yang menjadi imam kemudian atau seorang imam menyampaikan as-salatu jami'ah, padahal sholatnya itu sholat jamaah, sholat fardu, sholat yang di situ ada adzannya. Begitu ya Ustaz ya? Maka jawabannya menurut sebatas pengetahuan saya itu tidak benar. Jadi tidak perlu lagi kita mengucapkan as-salatu jami'ah. Seorang imam mau ngimamin sholat maghrib, nggak perlu dia mengucapkan as-salatu jami'ah. Apa yang harus diucapkan? Yang penting diucapkan adalah komando untuk supaya mengomandoi agar pasukannya, barisannya lurus. Itu bila perlu bawa tongkat tuh, yang nggak lurus pukul sama tongkatnya itu. Jadi periksa dulu ke belakang sebelum mulai sholat. Jadi sholat. Sawwu sufufakum, itulah ucapan imam. Mari dirapatkan dan diluruskan barisannya. Kalau dulu belum ada speaker ya, mungkin masuk ke barisan-barisan supaya lurus gitu ya Ustaz ya. Sekarang sudah ada speaker ya, nggak perlulah ke belakang. Jadi ada perubahan gitu. Jadi menghadap kepada makmum untuk memerintahkan, mengajak agar diluruskan barisannya. Itu. Jadi tidak perlu mengucapkan as-salatu jami'ah, tidak perlu. Tidak perlu. Apakah itu menjadikan sholatnya batal? Tidak. Tidak merusak sholatnya juga tidak. Itu masalah ya etika saja sebetulnya. Jadi tidak berpengaruh kepada sholatnya. Tetapi salah meletakkan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah itu tadi sudah dijelaskan sama Ustaz Yahman, adalah digunakan untuk sholat-sholat yang di situ tidak ada adzan dan qomatnya. Jadi sholat Idul Fitri, sholat yang dilaksanakan secara jamaah, sholat taraweh yang sudah biasa kita laksanakan, as-salatu jami'ah. Apa maksudnya sholatu jami'ah itu? Marilah kita melaksanakan sholat dengan berjamaah. Maka jawaban kita ya biasanya jawabannya yang benar itu menurut saya ya la haula wala quwata illa billah, itu jawaban yang benar. Bahwa kita tidak akan bisa melaksanakan sholat berjamaah tanpa bantuan kekuatan dari Allah. Wala quwata, la haula itu artinya tidak ada doyo sumingkir. Itu kan Ustaz ya? Ora ono doyo sumingkir saking maksiat. Wala quwata, lan ora ono kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah illa billah, kecuali atas pertolongan Allah.
Itu jawabannya as-salatu jami'ah ketika kita sholat tarwih atau sholat-sholat yang lain. Ya, tetapi kalau dijawab dengan apa jawabannya biasanya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kadang-kadang ada yang jawabnya aneh juga itu. As-salatu la ilaha as-salatu la ilaha illallah. Gimana itu masa? Susunan bahasanya kan nggak bener. As-salatu la ilaha illallah. Ya la ilaha illallah saja berarti itu. Nggak perlu as-salatu la ilaha illallah. As-salatu jami'ah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh gitu kan. Jadi nggak perlu ada as-salatu la ilaha illallah. As-salatunya dihilangkan. Baik, saya kira itu saat yang bisa saya jelaskan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, sebetulnya kita tidak boleh ya. Nggak boleh menjadikan masjid di atas kuburan atau kita sholat di atas kuburan itu tidak boleh. Ya taj'alu masalah taj'alu masajidakum ala kuburikum. Jangan engkau jadikan masjid kamu di atas kuburan. Itu tidak benar kita. Tapi emangnya ada? Oh, nah itu nggak benar itu. Harus dipindahkan itu. Hah? Oh, ya bekas kuburan. Kalau bekas kuburan nggak apa-apa. Tapi kalau umpamanya di bawahnya kuburan, kemudian di lantai duanya dipakai masjid, itu nggak boleh. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Itu ada hadisnya kan. Nah, tapi kalau airnya, ya suci aja airnya. Airnya suci. Airnya suci. Jadi air suci itu kan air yang diambil dari sumber yang bagus ya. Kecuali kita secara kasat mata melihat bahwa itu ada rembesan dari situ. Tapi kalau tidak ada, sebetulnya walaupun dekat dengan kuburan itu tetap aja suci airnya. Dan itu banyak juga kan masjid-masjid memang di sampingnya ada, di belakangnya ada kuburan, kemudian gali sumur di dekatnya juga. Enggak apa-apa. Atau apakah gali sumur atau ngebor di situ enggak masalah. Jadi airnya tetap suci. Ya, Muslim. Terima kasih. Baik Bapak dan saudara sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.